Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita kembali untuk update perkembangan maupun capaian setengah hari di sirkuit Mandalika, yang dimana untuk pantauan siang hari ini kita ambil pada waktu jam istirahat para pekerja, dan kita akan bebas untuk melihat bagaimana aktivitas maupun progres pengerjaan yang kita akan lihat saat ini dari proses penataan pitwall maupun dari lapisan run up maupun track layer yang seperti bagaimana perbedaannya. Dan kemudian kita akan menuju ke arah titik pengerjaan di tribun VVIP, seperti apa progres pengerjaannya. Dan saat ini juga kita akan memutari satu putaran dari sirkuit Mandalika sepanjang 4,31 km berikut dengan melihat aktivitas maupun capaian yang lain secara dekat dan detail untuk pengambilan visualnya. Oke, langsung saja kita akan memutari satu putaran dari sirkuit Mandalika. Berikut juga kita akan melihat bagaimana kondisi di siang hari ini dari pengerjaan bangunan race control, seperti proses pemungsian dari tandon untuk penampung air di bagian dari bangunan race control ini. Berikut juga dari sisi luar, seperti apa untuk progres dari hasil penghalusan maupun pengecatan yang telah dilakukan di sini. Baik, di sini untuk di bagian area pedok yang dimana sudah tuntas untuk pondasi yang telah dibuat. Berikut juga di bagian sisi belakang dari area landscape dan pintu masuk nantinya akan dibuat di sini. Dan tentunya untuk area pedok ini sengaja tidak dirakit terlebih dahulu karena mengingat aktivitas yang berada di area trek lurus masih banyak yang harus disegerakan agar tidak menghalangi para pekerja nanti, seperti yang teman-teman ketahui alat berat dari crane yang masih melakukan penataan di sini. Dan selain itu juga kita melihat dari hasil capaian pemasangan dari pagar pitwall yang sudah memasuki dari gantry di sini. Tinggal kita melihat juga untuk bagian dari geobrok akan terpasang tertata di sisi barat dari tikungan ke-17 menuju ke sisi timur yang berada di trek lurus di sini. Kemudian setelah ini kita akan sebentar melihat bagaimana bentuk dari railing maupun dari pagar pitwall yang telah terpasang. Setelah ini kita akan menuju ke arah tribun VVIP seperti apa kondisinya. Langsung saja kita akan membahas nanti di bagian dari pengerjaan tribun VVIP.
Kemudian di sini untuk bagian dari capaian pengerjaan untuk setengah hari dari proses perakitan atap di sisi kanan. Berikut juga untuk hasil dari pengecoran yang dilakukan di sisi kanan juga untuk atap tribun VVIP, dan para pekerja masih istirahat di sisi kanan. Kemudian kita melihat di bagian sisi kiri dari persiapan juga akan dilakukan proses yang sama untuk perakitan. Dan di bagian dari sisi kiri sudah dilakukan proses perakitan material besi, tinggal dilakukan untuk proses dari pengecoran. Dan di bagian sisi depan dari proses pembuatan dari anak tangga, berikut bebatuan yang ditata di sisi depan, dan nanti akan memberikan tampilan yang bagus untuk bagian sisi depan dari tribun VVIP di sini. Dan setelah ini kita akan menuju ke arah tikungan yang kedua, namun kita akan terbang rendah melewati dari hasil pembuatan garis kap yang sudah tuntas di bagian dari sisi kiri tikungan pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Baik, betul-betul detail dari proses pembuatan garis kap di sisi kiri dari tikungan pertama menuju ke arah tikungan kedua di sini, di mana terdapat juga sistem drainase horoton di bagian sisi kiri yang berada di garis kap yang terlihat masih terlihat jelas dan detail. Berikut juga kita akan menuju ke bagian dari zona tengah seperti apa kondisinya di siang hari ini. Baik, di bagian zona tengah yang menghubungkan tunnel pertama, dan saat ini untuk pembuatan badan jalan di sini masih terus dilakukan untuk dipercepat dan dituntaskan. Berikut juga di bagian yang sudah dilakukan proses pengaspalan di badan jalan di sisi tengah. Dan teman-teman ketahui saat ini masih dalam proses pembuatan dari jalur pejalan kaki, dan dimana untuk pengecoran maupun dari persiapan penataan untuk papin blok untuk pejalur jalan kaki di sisi kiri dan kanan dari badan jalan di zona tengah. Kemudian kita kembali terbang rendah di sini untuk melihat dari hasil pembuatan garis kap di sisi kiri dari tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang keenam dan ketujuh, di mana untuk pengerjaan sudah tuntas, tinggal dilakukan proses pengecatan aja di sini. Kemudian kita akan menuju ke bagian sisi kanan, yang dimana untuk penambahan material tanah dari area rumput yang akan ditambahkan di sisi kanan. Berikut juga untuk melihat hasil pengerjaan yang lain di tikungan yang ke-7, 8, dan 9.
Baik, pengerjaan yang lain di sini di sisi kanan yang masih untuk situasi istirahat bagi para pekerja. Jadi untuk aktivitas pengerjaan di sini yang dikerjakan di sisi kanan dari perluasan untuk area inner lane, berikut juga untuk perataan di bagian dari area gravel di sini dan persiapan juga yang akan dilakukan untuk proses lapis ketiga di bagian sisi kanan dari area run off. Berikut jalur evakuasi di sini, dan saat ini kita akan melihat bagaimana perbedaan jelas dari ketebalan sisi kanan maupun sisi kiri di bagian track lane di sini untuk kualitas aspal yang dihamparkan. Berikut juga untuk aktivitas pengerjaan di sisi depan menuju ke arah tikungan yang ke-10. Baik, untuk perbedaan untuk pengerjaan yang dilakukan apabila sudah dilakukan proses pengerjaan dari pembuatan garis crop di sisi kiri maupun dari sisi kanan, itu menandakan bahwa untuk lapis ketiga yang sudah dihamparkan di bagian run off, berikut juga di bagian track lane. Dan selanjutnya saat ini kita akan memantau bagaimana hasil pengerjaan untuk pengeboran yang telah dicapai, berikut dengan pengecoran untuk pondasi nanti di bagian dari 360 3D yang akan dibuat yang berlogokan Pertamina yang berada di area sisi kanan dari tikungan yang ke-10 di sini yang akan dibuat. Baik, untuk hari ini untuk capaian yang telah ditargetkan, dimana untuk 4 titik bahkan 5 titik di sini sudah terlihat untuk hasil pengeboran berikut dengan pengecoran. Tentunya nanti akan dilanjutkan hingga nanti akan ditargetkan rampung seluruhnya bagian pengeboran yang ada di bagian 360 3D yang akan dibuat di sini. Setelah ini kita akan tarik mundur menuju ke arah tikungan yang ke-11, 12 dan 13. Dan tentunya untuk aktivitas pengerjaan yang ada di siang hari ini masih berlaku untuk waktu istirahat untuk para pekerja. Namun kita akan melihat bagaimana kualitas dari perbedaan lapis pertama, lapis kedua dan ketiga di bagian area run off tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14. Kemudian di sini di bagian tikungan yang ke-13, di mana untuk lapis run up dan track lane sudah sejajar dan lapis ketiga yang sudah dihamparkan hari kemarin. Dan perbedaan dari bebatuan yang berada di bagian track lane ini memang digunakan bebatuan yang khusus
yang didatangkan dari Palu, yang dimana untuk kualitas warna yang perbedaannya dengan sirkuit atau lintasan yang lain yang berada di sirkuit MotoGP yang berada di luar negeri, ataupun dengan perbedaan dengan sirkuit yang berada di sirkuit Mandalika ini, tentunya harus kita berbeda karena Indonesia bukan meniru, bahkan harus memiliki kualitas sirkuit yang luar biasa dan bagus untuk kedepannya, dan nanti akan dapat tetap diselenggarakan dari event MotoGP maupun World Superbike di sirkuit Mandalika. Jadi tidak perlu untuk kita meniru-niru untuk kualitas pengerjaan ataupun kualitas sirkuit milik orang lain. Tentunya apa yang kita miliki ini yang harus kita jaga dan tetap kita harus pelihara. Baik, saat ini kita melihat di sini perbedaan dari sisi kanan. Untuk lapis ketiga sudah rampung, berikut juga di bagian sisi kiri yang berada di tikungan yang ke-14 untuk lapis ketiga akan segera dilakukan. Setelah ini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-15, 16, dan 17 seperti biasa. Kita akan melihat bagaimana perbedaan, apakah lapis ketiga yang sudah dilakukan di bagian area run-off untuk dipersiapkan untuk dilakukan proses pembuatan dari garis curb, dan berikut untuk pengerjaan lanjutan di area tikungan yang ke-15, 16, dan 17. Baik, di sini untuk trackline maupun run up sudah tuntas, tinggal dikerjakan untuk proses pembuatan garis curb, dan di sisi kanan juga akan dilanjutkan untuk proses pengaspalan di bagian run up sisi kanan yang memutari tikungan yang ke-15, 16, dan 17. Dan setelah ini kita akan menuju ke bagian dari perbedaan lapisan yang ada di bagian area service road bagian kiri di area pit lane di sisi kiri dari tikungan yang ke-17. Selain itu juga kita akan melihat bagaimana bentuk dan rupa dari garis curb yang berada di sisi kanan dari trek lurus yang telah dibuat. Berikut juga dari bentuk sistem drainase horizontal yang terpasang maupun sejajar dengan garis curb yang berada di tikungan yang ke-17 menuju ke arah trek lurus untuk di bagian sisi kanan. Setelah itu kita akan mengakhiri untuk pantauan siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi, dan tentunya tetap jaga protokol kesehatan karena kesehatan penting untuk kita semua untuk masa depan.